Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalawatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Bagaimana kabar Anda sekalian? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa sehat dan tetap semangat dalam belajar dari rumah. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali membahas tentang adab-adab anak Islam, yaitu sekarang telah sampai kepada adab dan doa buang air besar dan buang air kecil. Kita ketahui dulu apakah itu buang air besar, ya. Buang air besar adalah proses pembuangan kotoran yang dilakukan oleh makhluk hidup, yaitu manusia juga binatang, ya. Bentuk kotoran tadi biasanya berbentuk padat, kadang setengah padat, dan kadang kalau kita lagi sakit bentuknya encer, ya, lagi sakit perut, ya, dan lain sebagainya. Kemudian buang air kecil yaitu proses keluarnya urin dari tubuh kita atau yang kita kenal dengan sebutan pipis atau kencing, ya. Itu adalah buang air besar dan buang air kecil. Lalu, mengapa manusia dan hewan harus buang air besar atau buang air kecil? Hal ini bisa membantu kita untuk menjaga kesehatan kita, ya. Karena kotoran-kotoran kita itu harus dikeluarkan, ya, yang berisi racun dan hal-hal yang tidak bermanfaat lainnya keluar melalui kotoran-kotoran tadi, ya, yaitu melalui buang air besar maupun buang air kecil. Itulah buang air besar dan buang air kecil. Kemudian bagaimanakah adab-adabnya? Alhamdulillah, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur hamba-hambanya dari hal-hal yang kecil sampai hal-hal yang besar, ya, hal-hal yang remeh sampai hal-hal yang penting, termasuk buang air besar. Islam mengaturnya dan Allah tidak malu untuk menjelaskannya. Supaya apa? Supaya manusia menjadi lebih baik dan mendulang pahala saat buang air besar, tentu saja sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya. Di sini ada 13 adab buang air besar, ya. Simak baik-baik. Yang pertama adalah segera membuang air besar dan air kecil, ya. Segera buang air besar ataupun bersegera untuk pipis. Mengapa kita harus bersegera? Karena itu baik untuk kesehatan kita, itu baik untuk agama kita. Contohnya apa? Kalau kita menahan buang air besar terlalu lama dan menahan buang air kecil terlalu lama, maka bisa menimbulkan penyakit, ya, bisa menimbulkan penyakit. Itu dari sisi kesehatan. Dari sisi agama bagaimana? Kalau kita tidak segera membuang air besar atau buang air kecil, contohnya saat kita sholat kita menahan buang air besar, hukumnya menjadi makruh karena kita dilarang menahan buang air besar atau buang air kecil saat sholat. Batalkan sholat, langsung pergi ke toilet, buang air besar atau buang air kecilnya, kemudian berwudu kembali dan mengulang sholat kembali, ya. Insya Allah sholat yang pertama dilakukan dan terpaksa batal tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, yaitu bersegera membuang air besar dan air kecil, ya. Kemudian yang kedua yaitu menjauh dari pandangan manusia. Jangan sampai kita buang air besar atau buang air kecil ditonton oleh orang banyak, bahkan ditonton oleh kawan kita sendiri satu orang pun jangan, ya. Makanya di rumah kita disediakan toilet, di sekolah kita juga ada, di terminal juga ada, di bandara juga ada, ya. Semuanya disediakan tempat untuk buang air besar atau buang air kecil
yang berguna supaya tidak dilihat oleh orang lain. Bagaimana kalau kita lagi sedang di padang pasir atau di hutan, maka kita menjauh dari kerumunan orang, ya. Yang penting kita tidak dilihat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Itulah yang kedua. Yang ketiga yaitu menghindari 3 tempat terlarang. Pertama, aliran air. Kedua, jalan-jalan yang dilalui manusia. Yang ketiga, tempat berteduh. Contohnya, jangan buang air besar atau buang air kecil di parit. Itu termasuk aliran air. Jangan sampai kita buang air kecil di parit, di depan rumah atau di parit mana saja, jangan sampai, apalagi di pinggir jalan, ya. Jangan, ya. Sebaiknya segera cari toilet atau pergi menjauh sampai tidak ada yang melihat di tempat yang kira-kira bisa dipakai buat buang air kecil atau buang air besar, semisal di tempat sampah atau di tempat-tempat yang kotor lainnya. Mengapa kita tidak boleh buang air besar atau buang air kecil di jalan-jalan manusia, di pinggir jalan, ya, di alun-alun, ya, jangan sampai di taman, ya. Ini adalah dilarang dalam agama Islam karena mengganggu ketertiban umum dan kepentingan orang-orang yang sedang berjalan di situ. Yang berikutnya yaitu tempat berteduh. Contohnya apa? Misalkan ada pohon yang rindang, yang besar, yang biasanya orang ataupun hewan sedang berteduh di situ. Kita pipis di sana atau buang air besar di sana, ini dilarang, ya, jangan. Tidak boleh dalam agama Islam, dan kita bisa mendapatkan dosa karena mengganggu orang lain, ya. Itu adalah yang ketiga, menghindar dari 3 tempat terlarang, yaitu saluran air, kemudian jalan-jalan yang dilalui oleh manusia, kemudian tempat berteduh, ya. Contohnya tadi, ya, seperti pohon yang rindang atau halte bus, itu yang nggak boleh, ya. Kemudian yang keempat yaitu bila terpaksa buang hajat di tanah yang datar, di tanah yang nggak ada lubangnya, tanahnya datar. Bagaimana caranya? Nah, kita tidak boleh terburu-buru mengangkat pakaian sebelum kita jongkok, sebelum kita duduk untuk buang air besar. Supaya apa? Supaya aurat kita tidak terlihat, ya. Itu yang keempat. Yang kelima, tidak membawa sesuatu yang mengandung nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya apa? Cincin yang ada tulisan Allah, ya, tas, atau kita sedang membawa Al-Quran, itu tidak boleh, ya. Sebaiknya ditaruh di luar, kecuali kalau kita takut harta kita hilang, ya. Misalkan kita punya cincin yang bagus atau tas yang bagus dan di situ ada lafaznya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditaruh di luar maka akan diambil orang, misalkan. Bagaimana caranya? Kita bawa masuk, kemudian kita bungkus dengan kaos kita, ya, atau kita bungkus dengan bungkus yang lain, ya. Kemudian tempatkan di tempat yang tidak terkena najis. Itu adalah yang kelima, tidak membawa sesuatu yang mengandung nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam, dilarang menghadap atau membelakangi kiblat. Itu tidak boleh dilakukan bila kita buang air besar atau buang air kecil di tempat yang tidak tertutup. Bagaimana dengan yang di rumah kita atau di tempat tertutup yang lain, di bandara, di terminal, dan di toilet umum? Bolehkah kita menghadap atau membelakangi kiblat? Jawabannya adalah diperbolehkan, tetapi sebaiknya tidak menghadap ke kiblat atau tidak membelakangi kiblat, ya. Itu adalah yang keenam. Yang ketujuh, dilarang kencing atau buang air kecil di air yang tergenang atau tidak mengalir. Contohnya apa? Contohnya ada kolam,
di situ airnya tidak mengalir. Ya, jangan sampai kita pipis di sana atau buang air besar di sana ya, tidak boleh. Kemudian itu adalah yang ke-7. Yang ke-8, cebok atau mencuci kotoran harus dengan tangan kiri dan tidak boleh dengan tangan kanan ya, makruh dengan tangan kanan. Buang air besar atau buang air kecil, ceboknya menggunakan tangan kiri ya. Kita ulangi lagi. Ada buang air besar dan buang air kecil. Yang pertama, segera membuang hajat, tidak ditahan-tahan. Yang kedua, menjauh dari pandangan manusia. Ketiga, menghindari 3 tempat terlarang, yaitu aliran air, jalan-jalan yang dilalui manusia, juga tempat berteduh. Yang keempat, bila terpaksa buang hajat di tanah yang datar, bagaimana tadi? Tidak segera membuka pakaian, tetapi harus duduk dulu atau jongkok dulu, kemudian pakaiannya baru disingkap ya. Yang kelima, tidak membawa sesuatu barang yang ada lafaz Allah di situ ya, tidak boleh. Yang keenam, dilarang menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil di tempat terbuka. Yang ketujuh, dilarang kencing di air yang tergenang seperti kolam ya. Jangan buang air kecil di kolam atau air yang tergenang. Kemudian cebok mencuci kotoran atau mencuci kelamin kita setelah buang air besar atau buang air kecil, yaitu dengan menggunakan tangan kiri. Kita dilarang menggunakan tangan kanan ya. Berikutnya yaitu yang ke-9. Yang ke-9, dianjurkan kencing dalam keadaan duduk. Nah, ini para dokter juga menganjurkan kita pipis dalam keadaan duduk. Mengapa? Karena pipis dalam keadaan duduk membuat buang air kecil kita atau buang air besar kita dapat tuntas ya, dapat tuntas, tidak ada yang tertahan, semuanya bisa keluar insya Allah ya. Dan ini sudah dijelaskan dalam agama Islam. Kemudian yang ke-10, ketika buang air besar atau buang air kecil jangan ngobrol, makruh kita bicara, apalagi yang di kamar mandi sampai nyanyi-nyanyi, ini nggak boleh ya. Menjawab salam pun tidak boleh ya. Ketika misalnya sedang buang air kecil atau buang air besar di toilet, kemudian ada tamu mengucapkan salam, jangan kita menjawab salam ya. Bagaimana kalau tamunya teriak-teriak assalamualaikum, assalamualaikum, nggak keluar-keluar kitanya, sedang kita sendiri di rumah, bagaimana caranya? Kita jawab waalaikum. Kalau terpaksa bagaimana lagi ya, jawab seperti itu. Yang penting sudah tahu, atau kita jawab jangan waalaikum, jawablah tunggu sebentar ya, begitu. Itu caranya ya. Jadi makruh berbicara atau mengucap dan menjawab salam saat buang air besar atau buang air kecil. Yang ke-11, makruh bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. Mengapa kok bisa pakai tulang dan kotoran hewan? Ada di urusan bersuci atau urusan cebok. Karena dalam Islam saat tidak ada air, kita diperbolehkan cebok dengan menggunakan batu ya, dalam hitungan ganjil, minimal 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya ya. Maka di sini ada kotoran dan tulang, kita dilarang untuk bersuci dengannya atau cebok dengannya, karena tulang itu adalah makanan saudara kita dari kalangan jin muslim ya. Ketika kita memakan
membaca bismillah. Misalnya kita memakan daging panggang atau memakan daging yang di situ ada tulangnya, daging ayam atau apa saja. Ketika kita membaca bismillah, maka tulang tadi ketika kita buang, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada saudara kita dari kalangan jin, dan Allah merubahnya menjadi makanan yang sangat lezat buat mereka. Ya, itu adalah tulang. Jadi kita dilarang membersihkan kotoran kita dengan tulang. Mengapa batu? Mengapa kotoran? Kotoran itu bisa seperti batu. Ya, contohnya di tanah Arab sana yang sangat panas. Ketika seseorang buang hajat di sana di padang pasir, dalam waktu sebentar saja kotoran itu tidak bau dan kotoran itu mengeras jadi seperti batu. Ya, seperti itu ya. Jadi kita kalau tidak ada air harus memperhatikan betul-betul apakah itu batu. Jangan sampai salah kita memakai kotoran. Selain itu, kalau kita memang memakai kotoran maka tidak bersih, malah tambah kotor ya. Itu adalah yang ke-11, yaitu makruh bersuci dengan menggunakan tulang dan kotoran hewan. Kemudian yang ke-12, disunahkan masuk ke toilet atau kamar mandi atau tempat buang hajat dengan menggunakan kaki kiri ketika masuk, dan keluar menggunakan kaki kanan. Ketika masuk menggunakan kaki kiri, jangan lupa berdoa sebelum masuk, yaitu Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Ya, kita ulangi, doanya adalah Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khoba'is. Adapun ketika keluar WC adalah kita membacanya dengan doa gufrona atau gufronaka ya, gufronak atau gufronaka. Yang terakhir, yang ke-13, ada buang air besar dan buang air. Yang ke-13 atau yang terakhir yaitu ketika kita selesai cebok, kita harus mencuci tangan kita ya, mencuci tangan kita dengan sabun ya. Kita bersihkan tangan kita setelah cebok ya. Itu adalah 13 adab buang air besar dan buang air kecil yang diajarkan oleh Islam ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda sekalian? Itu tadi adalah 13 adab buang air besar atau buang air kecil. Berikutnya adalah pertanyaan ya. Ada 2 saja pertanyaan. Yang pertama, di mana sajakah kita dilarang untuk buang air besar dan buang air kecil? Ya, pertanyaan pertama, di mana sajakah kita dilarang untuk buang air besar atau buang air kecil? Yang kedua, mengapa kita tidak boleh cebok dengan menggunakan tulang? Kami ulangi lagi. Yang kedua, mengapa kita dilarang untuk cebok dengan menggunakan tulang bila tidak ada air untuk cebok? Dan dengan apakah kita diperbolehkan cebok bila tidak ada air? Itu adalah 2 pertanyaan yang semoga bisa Ananda menjawabnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.